Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Barakallahu fikum ayuhat talabah wa talibat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan materi kita, sebagaimana biasanya kita akan mereview, mengulang lagi pelajaran yang telah kita pelajari, yang mana kita sekarang pada pembelajaran pasal pertama, hal sukun dan tanwin. Jadi pelajarannya adalah nun sukun dan juga tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, hukumnya apa saja ya. Nun sukun ya, dan juga tanwin. Nun sukun dan juga tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Hukumnya sudah kita ketahui, yaitu ada yang pertama, ada yang disebut dengan idhar halqi. Idhar halqi yaitu ketika nun sukun ini dan juga tanwin bertemu dengan huruf halqi, yang mana huruf halqi itu ada 6 jumlahnya, yaitu hamzah, ha, ain, wain, dan kha ya. Hamzah, ha, ain, wain, dan kha. Nah, ini adalah huruf-huruf idhar halqi ya, huruf-huruf halqi. Jadi idhar halqi itu manakala si nun sukun ini atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halqi. Itu disebut dengan idhar halqi ya. Contohnya adalah di sini man ya, bertemu dengan hamzah, maka tidak boleh kita man aman, tidak boleh, harus idhar. Idhar itu artinya jelas ya, jelas, tidak didengungkan. Man aman minhu ghafurun halim sami'un alim. Nah, tidak boleh ada dengung sama sekali, itu namanya idhar halqi. Yang kedua, nun sukun atau tanwin tadi ya, apabila bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf gunnah, idgham bi gunnah, yaitu ada 4, yanmu ya, yanmu ini. Nah, ya, nun, mim, wawu, yanmu, maka disebut dengan idgham bi gunnah ya. Cara membacanya bagaimana? Idgham dimasukkan, jadi nun sukun atau tanwin tadi masuk ke huruf, salah satu dari huruf 4 ini, kemudian ditahan 2 harokat ya. Misalnya di sini contohnya adalah min nur man mana' man yaqul min waliyyin wala nasir. Nah, itu idgham bi gunnah. Jadi hurufnya ada 4, yaitu yanmu ya, nun, mim, dan wawu. Tapi ada pengecualian. Jadi dalam pembahasan idgham bi gunnah ini ada yang dikecualikan, yaitu apa? Idhar wajib. Idhar wajib itu apa? Ya sama ya, bila nun sukun itu tadi bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah namun dalam satu kata ya, dalam satu kata. Kita lihat ya, kalau yang atas ini semuanya contoh-contohnya adalah pada 2 kata, min sendiri, nur sendiri, maka min nur. Man sendiri, mana'a sendiri, man mana'. Man sendiri, yaqulu sendiri, may yaqul. Ini jadi 2 kata. Lah kalau satu kata namanya idhar wajib ya. Contohnya ini kan nun sukun bertemu ya, tapi satu kata, tidak boleh duya, tidak, tapi apa? Namanya idhar wajib. Idhar wajib. Dunya, sinwan,
bunyan. Nah, tidak boleh kita baca duya siwan, tidak boleh. Ya, buyan tidak boleh. Harus jelas idhar. Dunya sinwan bunyan. Nah, itu namanya adalah idhar wajib. Jadi pengecualian dari idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah manakala beda kata ya, min sendiri, nur sendiri, mam sendiri, man sendiri, mana'a sendiri dan seterusnya. Tapi kalau satu kata seperti dunya, sinwan, bunyan, maka namanya idhar wajib. Dan kita masuk yang ketiga yang telah kita pelajari juga adalah apa? Idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah ya, itu adalah hurufnya 4. Kalau idgham bila gunnah yang langsung tahan 2 harokat, hurufnya ada 2. Yaitu apa hurufnya? Hurufnya itu lam dan ra. Jadi hurufnya hanya 2, yaitu pertama lam, yang keduanya adalah ra. Ya, lam dan ra itu idgham bila gunnah. Namanya adalah idgham bila gunnah. Jadi dia dimasukkan, diidghamkan misalnya nih ya, man sama lam. Maka nun sukun ini masuk ke lam, mal. Tapi tidak kita mal, tidak langsung. Jadi bacanya bagaimana dibaca ini? Malam, ya, malam, min sama rabbihim. Ya, dibaca bagaimana? Mir rabbihim, tidak. Karena ini bila gunnah, tidak dengan gunnah, tidak ditahan 2 harokat, tidak boleh kita baca mir rabbihim, tidak. Tapi langsung mir rabbihim. Contoh dalam agak panjang ini ya. Min thamaratir rizqa. Min thamaratir rizqa. Mana yang idgham bila gunnah ini? Tanwin bertemu dengan ra. Tanwin bertemu dengan ra karena hurufnya hanya 2 yaitu lam dan ra. Contoh lagi sampingnya itu ya, walakin la ya'lamun. Ini nun sukun bertemu dengan lam. Walakin la, bukan walakin la, tapi walakin la masuk ya. Idgham itu artinya memasukkan. Walakin la, seperti itu. Itu untuk idgham bila gunnah. Jadi hurufnya ada 2 yaitu lam dan ra. Manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ataupun ra, maka dibaca ya idgham bila gunnah. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah apa? Iqlab. Itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa? Satu huruf ba. Iqlab itu artinya apa? Iqlab itu artinya adalah ya ditukar ya. Dibalik atau ditukar. Jadi nun sukun atau tanwin tadi ditukar menjadi mim. Jadi bacanya menjadi mim. Ini sami'un basirun, maka menjadi sami'um. Sami'um kayak ada mim sukunnya. Sami'um basir. Tanbih karena ini nun sukun bertemu dengan ba, itu namanya iqlab, maka bagaimana? Maka tambih kiramin bararah. Kiramin bararah, tidak kiramin bararah tapi kiramin. Kayak ada nun mim sukunnya. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah apa? Ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 15 selain 4 hukum di atas ya. Selain apa? Selain idhar halqi, selain idgham bi gunnah, selain idgham bila gunnah, dan selain iqlab. Ya, sudah kita pelajari juga yaitu hukumnya itu adalah huruf-hurufnya ada 15 yaitu sif dzathana kamjada syahsun qad sama dum thayyiban zid fituqam dhalima. Ya, itu hurufnya. Jadi intinya sisa dari 15 huruf sisa dari idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan juga iqlab itu huruf-hurufnya adalah huruf-huruf ikhfa hakiki ya. Namanya ikhfa itu tersembunyi ya, menyembunyikan ya, menyamarkan seperti itu. Maka harus apa? Ditahan 2 harokat ya. Contohnya nih, tidak boleh kita baca dengan idhar min ju, tidak boleh, tapi kita ikhfakan, kita samarkan min ju. Min ju' yantiku andada
minkum anfusakum. Ya kan seperti itu. Itu adalah 5 bacaan atau 5 hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin. Nah, kalau kita kemarin kan membahas tugasnya adalah pada surat Al-Balad. Nah, sekarang kita bisa tahu ya sedikit pembahasan ulang ya di surat Al-Balad. Nah, ayat yang pertama ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman la uqsimu bihadzal balad. Ini nun sukun atau tanwin tidak ada. Ya, kita lihat tidak ada nun sukun atau tanwin. Yang ayat yang kedua wa anta hillum bihadzal balad, itu ada 2 hukum. Yang pertama nun sukun ini ya pada anta ini bertemu dengan ta. Nun sukun bertemu dengan ta. Namanya apa tadi? Ikhfa hakiki anta. Kemudian yang selanjutnya adalah hillun ya, hillun bertemu dengan apa? Ba. Namanya apa? Iqlab hillum. Ayat yang ketiga ada ini ya, ada wa walidi wa ma walad ya, wa walidi wa ma walad. Ini tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan wawu. Namanya apa? Idgham bi gunnah kan, yanmu 4 huruf toh, ya, nun, mim dan wawu, yanmu. Nah, maka ini adalah idgham bi gunnah. Ya. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita tidak menjumpai nun sukun atau tanwin di sini. Kabad ini kabad kita wakofkan sehingga kayaknya adalah sukun, tidak ada tanwinnya. Tapi kalau kita wasalkan, kita sambungkan ke ayat yang kelima, fi kabadin ayahsabu. Ini namanya apa? Tanwin bertemu dengan hamzah, namanya adalah apa? Ya, idhar halqi. Tapi kalau kita wakofkan fi kabad, maka tidak kita jumpai hukum nun sukun ataupun tanwin. Dan seterusnya kemarin antum semuanya dan antunna semuanya sudah membahasnya, sudah jadi ya tugas ya seperti itu ya. Barakallahu fikum jami'an. Sekian dulu untuk muhadharah pada kali ini. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Tahiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.